Shalom saudaraku. Saudara, kita ingat akan sebuah nyanyian, ya, nyanyian pendek yang dulu pada zaman persekutuan doa yang menjamur ya tahun akhir 70-an, itu menjadi lagu favorit saudaraku. Lagunya demikian. Hati yang gembira adalah obat. Terus ada yang nyaut, yang manjur begitu ya. Ya, semua nyanyi itu dengan wajah yang riang gembira. Seperti obat hati yang senang. Nah, terus lanjutannya ini saudaraku. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wah, itu ketika zaman persekutuan doa, kalau sudah mulai nyanyi itu, wah, semangat semuanya, saudaraku. Nah, sebetulnya kita semua ngerti ya, saudaraku, bahwa lagu tersebut terambil dari satu ayat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya bacakan, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi tadi kalau ada yang ngasih tambahan, yang manjur itu benar, saudaraku, karena teksnya bunyinya demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudaraku, saya ingin kita merenungkan. Jadi ada dua posisi yang dimunculkan dalam satu ayat ini. Kalau ada orang pada posisi hatinya gembira, wah, itu hebat sekali, saudaraku. Sakit apapun akan disembuhkan, begitu ya. Karena itu obat yang manjur. Tetapi di sisi lain, semangat yang patah membuat tulang jadi kering. Ini tentunya bahasa figuratif, saudaraku. Tulang itu kan bagian dalam yang membuat manusia itu bisa berdiri tegak. Kalau itu mengering dan tentunya dimaksudkan menjadi rapuh, itu bahaya sekali, saudaraku. Orang sudah nggak bisa berdiri tegak, nggak bisa duduk tegak, nggak bisa berjalan, ya karena tulang-tulangnya mengering dan menjadi rapuh. Saudara, demikian kita dapati dalam satu ayat ini, Amsal 17 ayat 22 ini, hati gembira versus semangat yang patah. Nah, saudara, saya ingin kita pelajari dulu, hati yang gembira yang seperti apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Nya ini. Kita bandingkan, saudaraku, Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya akan bukakan Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, ini janji Tuhan yang dahsyat sekali, saudaraku. Supaya keinginan hati kita, kerinduan hati kita, cita-cita kita, harapan kita itu dapat terwujud. Di sini disyaratkan, bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan, atau terjemahan bahasa Inggrisnya di dalam Tuhan. Karena memang, saudaraku, kita tahu bahwa the joy of the Lord is our strength, ya. Kesukaan dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, bergembira itu saya coba lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu dipakai kata anak. Anak di sini maknanya adalah happy, delicate. Delicate itu nyaman, enak, seneng, begitu, saudaraku, ya. Di dalam Tuhan. Jadi menikmati Tuhan. Ngerti ya, saudaraku, ya? Orang yang menikmati Tuhan dan gembira dengan Tuhan atau di dalam Tuhan, itu menurut ayat ini, saudaraku, Mazmur 37 ayat 4,
akan membuat Tuhan itu memberikan apa yang diinginkan oleh hati orang itu. Nah, jadi tadi saya bilang ya, hati yang gembira adalah obat. Orang sakit kan mestinya pengen sembuh, ya kan? Tuhan akan kasih obat yang menyembuhkan, yaitu ketika orang tersebut bisa bergembira karena Tuhan atau di dalam Tuhan. Joy in the Lord, saudaraku. Bersukacita, bergembira, anak, happy, delicate, di dalam Tuhan. Nah, saudara, itu tentang hati gembira, yang adalah obat yang manjur, begitu dahsyat ketika kita bisa bersukacita karena Tuhan, atau di dalam Tuhan. Nah, sekarang, saudara, kita akan lihat semangat yang patah. Kenapa semangat yang patah dikatakan bisa mengeringkan tulang? Ya, waduh, tidak enak sekali. Nah, kita akan lihat mengapa kok semangat seseorang bisa patah. Kalau kita lihat di dalam Amsal 15, ayatnya yang ke-13, saudaraku. Ini penjelasan penyebab dari semangat seorang, kenapa bisa patah, bisa hancur, berantakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tadi sudah saya katakan, sementara kita semua nyanyi ya di persekutuan doa tahun 70-an, tahun 80-an itu, hati yang gembira adalah obat. Itu hati yang gembira terus haha gitu ya, ketawa saudaraku ya. Adalah obat, ada yang teriak, yang manjur, yang manjur. Nah, itu wajahnya betul-betul saya masih ingat sekali, semua berseri-seri bersukacita menyanyikan lagu itu. Ya, kalau sukacitanya betul-betul karena hadirat Tuhan, maka Mazmur 37 ayat 4 itu benar-benar jadi bagian mereka. Nah, saudara, sekarang kita lihat semangat yang patah. Ya, kalau tadi ayat 13 ya, Amsal 15 ayat 13, saudara bisa baca, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya, muka betul-betul berseri-seri, tetapi kepedihan hati, kesedihan hati, itu dipakai kata ashebet, sukar ini ngomongnya bahasa Ibrani, ashebet, itu artinya hati yang luka, saudaraku, hati yang luka, broken spirit, hati yang luka, hati yang sakit, hati yang sedih. Terjemahan Indonesia, kepedihan hati itu mematahkan semangat. Jadi semangat yang patah itu karena apa? Karena duka cita, saudaraku. Ya, duka cita kan macam-macam, saudaraku. Penyebab duka cita itu karena kehilangan orang yang dikasihi, itu bisa buat semangat patah. Tapi juga bukan itu. Maksudnya bukan itu saja. Ada orang yang semangatnya jadi patah karena apa? Karena dia punya harapan, punya cita-cita, tidak tercapai, semangatnya patah. Jadi semua yang membuat kecewa, sedih karena kehilangan, sedih karena kegagalan, itu bikin semangat patah, saudaraku. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghindari akan semangat patah? Ya, ketika kita sedih, mari kita datang pada Tuhan. Sebab dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Sedih kan? Tapi karena kalau sedih dia datang pada Tuhan, maka Tuhan akan menghibur. Tuhan akan menguatkan. Dan ganti duka cita, akan ada kebahagiaan, happiness. Akan ada sukacita, akan ada satu kenyamanan. Karena penghiburan yang supernatural yang datang dari sorga menjamah. Nah, beralih semangat patah, nggak jadi menguasai, keringkan tulang, nggak perlu kita alami. Kita masuk ke kategori atau masuk ke bagian yang satunya, yaitu hati yang gembira. Nah, saudara, apa mungkin? Mungkin. Kalau ayat-ayat firman ini ditulis, itu untuk memberitahu kita, mengajar pada kita
supaya kita jangan mau terjebak di dalam kepedihan, kesedihan, duka cita yang berlarut-larut. Sebab itu nanti akan mematahkan tulang. Artinya membuat kita lumpuh, saudara. Secara rohani itu juga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan rohani. Mari kita datang pada Yesus Kristus Tuhan. Dia akan memberi pada kita, mengaruniakan roh penghibur yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Sehingga kita bisa bersuka cita karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ini berkebalikan, berlawanan dengan keringkan tulang tadi, saudaraku. Ya, semangat patah. Mengapa semangat bisa patah? Sudah nggak ada semangat untuk hidup lagi. Karena duka cita. Duka cita harus diganti dengan gembira karena Tuhan. Ada orang ketika dia mengalami duka cita, larinya kemana, saudaraku? Minum minuman keras. Dipikir kalau dia mabuk, dia bisa melupakan akan duka citanya. Dipikir itu jalan penghiburan. Itu salah besar. Ada juga yang coba cari hiburan dengan pergi cari kesenangan, tamasya, jalan-jalan. Ya kalau enggak ketemu Tuhan atau enggak bersama dengan Tuhan, dia jalan-jalannya, dia juga pulang nanti sedih lagi, saudaraku, hanya melupakan sementara. Oleh sebab itu dorongan dari firman Tuhan, ayo kita mau jadi orang yang semangatnya tidak kunjung patah atau tidak bisa dipatahkan, yaitu dengan cara tetap bergembira karena Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat, sakit pun Anda akan punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kuasa Tuhan akan bekerja. Hati gembira adalah obat yang manjur, termasuk obat bagi orang yang sedih. Sedih kalau masuk dalam hadirat Tuhan, dia akan beroleh kegembiraan karena Tuhan yang mengobati kesedihannya. Saudaraku, sedih karena apapun juga itu mematahkan semangat dan mengeringkan tulang. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus berkati.